Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik balik ke Nmax lagi ini ya. Balik ke Nmax dan sekarang jadi makin kasar lagi suaranya karena sebelumnya naik Nex 2 yang olinya adalah Mestran B40 plus apa namanya eh, apa bimoli 50%. Halus suara mesinnya. Ini balik ke Nmax lagi. Kasar. Pas pelan gini klutak-klutaknya keras. Ciri oli encer. Padahal olinya ini penulis sengaja pilih yang 20W50 biar kental. Terus dari asak-asak juga tadi lewat sebelahnya mobil, bukan asak-asak sih, klidik-klidik gitu ya. Padahal biasanya itu cuma kedengar di kecepatan segini ini ya, stasioner kecepatan 45 sampai 55 sampai 60 gitu. Itu biasanya triknya keras. Ini ternyata sampai di RPM bawahnya juga keras. Mungkin ciri oli terlalu encer, mungkin ciri oli yang film strength-nya kurang. Namanya Nmax, walau lagi dirusak performanya oleh oli, kerasa sih. Kalau performanya lagi dirusak oleh oli, ya tetap ya sentakan bawahnya mantep. Tapi ini apa namanya, suara suara akselerasi menengahnya terasa berkurang gitu loh kalau dibanding dengan sentakan bawah. Nah, ngomongin soal performa ini, ya penulis baru kepikiran ketika bikin artikel soal itu ya, soal bedanya oli jaso MA dan oli mobil yang penulis jelaskan sebelumnya, soal apa namanya, perbedaan oli kuno dengan oli modern. Yang oli jaso MA aditifnya dikurangi karena aditif EP ya, terutama ya, karena kalau aditif EP nya ini terlalu banyak bisa bikin slip coupling. Terus untuk oli kuno itu mereka aditifnya lebih sedikit karena ya mereka lebih mengandalkan film strength olinya daripada aditif. Kalau sekarang karena olinya terlalu encer, kemampuan mencegah bergesekan itu makin berkurang. Jadinya oli modern itu lebih mengandalkan aditif sehingga gesekannya bisa berkurang. Ausnya bisa berkurang, bukan gesekan. Kalau oli lama itu mengurangi gesekan, kalau oli modern itu mengurangi aus karena gesekannya sudah tidak bisa lagi dicegah. Dan yang membuat penulis ini, kupas otomotif atau kupas motor, punya pendapat berbeda dari grup oli, dari ya kebanyakan reviewer oli lah, mau grup LDIC, mau Bekakas, mau Motor Plus, mau Grid Auto dan seterusnya lah ya.
adalah karena penulis juga membandingkan dari sisi performa. Performanya bukan performa oli, tapi performa motor. Rasanya siapa ya yang membandingkan oli itu dari 0-100 ya. Mungkin ada memang pakai uji dyno, tapi dari pengalaman penulis, uji dyno yang dilakukan itu salah. Kenapa salah? Karena diujinya pada waktu 0 km. Ya karena memang kalau selain itu bakal terlalu lama ya. Oh iya, suara kemelidik. Ini kok jadi terkesan kayak oli encer ya. Dengar pantulannya suara mesin di bodi mobil ini. Iya loh. Kembali lagi ke topik. Yang melakukan uji dyno itu pasti ngukur mulai dari ngukur ketika oli motor itu barusan diganti. Ini enggak mencerminkan kemampuan motor sesungguhnya, karena penulis beberapa kali ganti-ganti oli. Efek oli itu, efek makin parahnya oli itu minim mulai 200 km. 400 km itu benar-benar benar-benar sudah mateng lah istilahnya. Tentu ya kita nggak bisa pakai sekedar feeling ya, karena kalau nggak pernah melakukan pengukuran, orang bisa salah merasakan, bisa feelingnya bisa salah. Jadi feelingnya harus diasah juga dengan uji yang bisa sesuai dengan kaidah percobaan fisika. Kaidah percobaan fisika itu apa? Penulis ingatnya cuma 4 ya. Hasilnya selalu konsisten, bisa diulang, dicoba orang lain hasilnya sama, bisa diambil kesimpulan. Konsisten, replicable, repeatable. Sebenarnya ada satu lagi, lupa. Tapi kaidah percobaan aturane percobaan fisika yang valid itu ya harus tetap kita pakai. Kalau hasilnya gak konsisten ya jangan dipakai. Ya seperti hasil uji olinya Pio TR tester gitu ya. Jadi gini ya, dari hasil yang konsisten ini terasa jelas lah ya. Jadi penulis nggak sekedar feeling aja, tapi diukur pakai rekaman video. Kelihatan lah ya. Dan kalau ngikutin video penulis, walau ya akhir-akhir ini penulis jarang ngasih catatan waktunya. Awal-awal sih sering ya, soalnya kok penulis anggap mungkin nggak semua orang, tapi tetap penulis jalankan 0-100. Karena misalnya suatu hari nanti ada yang minta buktikan
ini bener nggak waktunya sesuai dengan omongan, misalnya 19 detik atau apa gitu. Ya penulis pakai rekam terus tinggal download dari YouTube, soalnya yang video aslinya sudah dihapus oleh penulis. Kehabisan space ya penulis ya. Jadi mau nggak mau yang arsip videonya dihapus. Lek di YouTube di take down ya wis hilang. Ya terus dari YouTube ini ya nanti kalau suatu saat tutup tinggal di download, tinggal kasih timer wis. Dan mungkin penulis sudah sering ya nyebut beda waktunya ya. Pemirsa bisa ngecek sendiri videonya penulis apa bener waktunya sesuai dengan omongan penulis. Penulis ngukurnya dari ketika motor mulai bergerak. Jadi ada perbedaan apa kelihatan motor itu dibanding dengan sekitar, misalnya aspal putihnya ini kok jadi makin pendek. Nah itu sebelum itu penulis catat waktunya sebagai 0. Dulu penulis pernah bandingkan video dengan yang yang lain-lain ya, 0-100 Nmax yang lain, waktunya sekitar 18 detik. Ya berarti motor penulis ya, waktu itu bensinnya premium lah nggak salah. Ya sebenarnya nggak beda jauh lah ya performanya, namanya Nmax standar. Walau misal kena fuel dilution, ya performa nggak beda jauh. Waktu itu cuma bandingkan 0-100 nggak peduli olinya opo. Kalau sekarang 0-100 setiap ganti oli melakukan 0-100. Nanti setiap beberapa kali ya, mungkin kadang sampai ya paling minim sehari sekali dilakukan waktu pulang kerja di tempat yang sama. Nah kalau memperhatikan itu ya ada oli yang mengurangi performa motor dan terbukti dari catatan waktu dengan dengan pengukuran waktu yang sama. Waktu terbaik rata-rata itu adalah 16,5 detik. Waktu terbaik rata-rata itu maksudnya ya diulang berapa kali pun tetap 16,5 atau deket-deket lah. Tapi mungkin sebagai buffernya lah, anggap aja 17 detik. Kita pakai angka yang lebih tinggi, angka aman nih. Terus waktu terparahnya yaitu ketika pakai oli yang hambat performa. Itu sekitar 19,5 detik, 20 detik. Tapi ya baik hati lah, kita pakai yang 19 detik. Penulis ukur 19/17. Nah, ya mungkin anggapannya salah lah ya. Ketemunya sekitar 111 berapa gitulah ya. Segitu angkanya. Nah, ini artinya kalau kasaran nih pakai oli yang bagus itu bisa 11% lebih cepat kasaran itu ya. Penulis lupa rumus kalkulasi HP horsepower dengan berat dengan catatan waktu. Ada yang kuadrat waktunya, ada yang enggak. Penulis ya lupa ya, ada yang pangkat 1,5 atau apalah.
Yang penulis lakukan 19/7 itu adalah pangkat satunya ya. Yang kalau pangkat 2 atau pangkat 3 ya hasilnya jauh lebih tinggi. Mungkin bisa 40%, 50% gitu ya. Ini penulis cuma pakai angka pangkat satunya, angka penghitungan horsepower pakai pangkat 1. Oh ya, rumusnya ngitung horsepower macam-macam loh ya. Ya karena horsepower itu nggak mempertimbangkan perubahan mekanik ya. Yang simulasi beneran nggak ada kan ya. Ini cuma kira-kira. Jadi matematikanya horsepower itu kan cuma kira-kira ya. Ada sih ya pernah penulis bahas gimana sih caranya ngukur, memperkirakan berat motor, memperkirakan waktu ya. Penulis buat rumus sendiri berdasarkan data-data yang ada. Tak kasih Excel ya, itu pakai banget berapa ya waktunya itu ya. Kalau nggak salah 1,5 mungkin ya. Pangkat 1,5. Lupa lah. Nanti tak kutipkan aja ya rumusnya ya. Nah, yang jelas kalau kita pakai linier, pakai angka pangkat 1, beda kalkulasi horsepowernya beda 10%, 11%. Nah, beda 11% ini sangat besar. Beda ini jauh lebih tinggi daripada beberapa uji dyno ya. Uji dyno itu kalau nambah 1 HP wis seneng gak karu-karuan toh. Apalagi nambah 2 HP. Nambah setengah HP wis dipamer-pamer no kan. Nah, padahal ini apa jenenge? Ganti oli tok. 11% itu berapa? Kalau tenaganya anggap aja 12 HP. Ya nambah 1,5 HP gitu ya, mungkin ya. Ketinggian. Wis anggap 1,2 sama lah wis. Nambah 1,2 HP kan lumayan itu ya. On wheel-nya jadi meningkat ya. Jadi bukan on crank-nya yang meningkat. Ya bisa aja sih on crank-nya meningkat. Karena ini kan oli ya. Oli itu di crank-nya. Crankshaft-nya pengaruh juga. Jadi peningkatan setinggi itu 11% itu kok bisa yang dari grup-grup oli nggak tahu, dari yang rekomendasi nggak tahu. Penulis sering loh diketawakan, di komen-komen, terutama soal oli Shell ya. Sayangnya waktu itu masih belum melakukan uji 0-100, masih belum menemukan pas uji 0-100 nya. Tapi minim dari data top speed aja sudah sudah lebih dari cukup kan. Top speed yang biasanya bisa 113 jadi cuma 102. Jadi 108. Jadi biasanya 113, ketika pakai Shell Advance Ultra Scooter itu jadi cuma 108.
Kalau untuk penulis ya itu sangat tidak bisa diterima ya, nggak acceptable. Tapi ya gitu anehnya malah diketawakan. Hahaha. Masa oli oli mesin itu bisa mengaruhi top speed, bisa mengaruhi kecepatan macam-macam. Wah kakak, wah kakak. Wah anda ini jelas oli merek saingannya Shell. Saya coba Shell itu oke aja kok. Tapi biasa lah kalau orang ngomong gitu itu mereka nggak nyebut oli sebelumnya apa dibanding oli apa enggak sipnya itu. Dan ketika ditanya oli sebelumnya apa, jawabannya adalah ya malu SPX, MPX. Lah ya bandingannya itu. Oh ya malu MPX, SPX kan oli nggak layak pakai. Kalau mau cari oli yang lebih baik dari ketiganya itu ya sak pirang-pirang. Mayoritas oli itu lebih baik daripada MPX dan SPX. Kalau penulis yakin ada juga yang lebih jelek, tapi rasanya semua oli ya, kebanyakan oli ya yang lebih baik. Ngomong soal akselerasi juga gitu. Biasanya yang ngomong adalah mereka yang nggak pernah ngikutin video penulis. Ngomong itu jelas feelingnya salah, itu jelas itu ngendarai kok pakai feeling, ya harus uji lab dong. Gimana uji lab itu yang paling valid. Tapi biasanya yang gitu itu terus jadi diam kalau nulis tunjukkan angkanya. Penulis sebut angkanya tok wis cukup, mereka diem. Ngukur pakai apa ya, ngomong rekaman video. Kalau misalnya mereka butuh, pernah penulis langsung deh buatkan perbandingan screen dua layar, yang satu akselerasi oli ini, yang satu akselerasi oli ini, tunjukin dah, kelihatan mata. Kelihatan pakai oli oli yang bikin lambat itu jelas waktunya lambat. Side by side kelihatan top speednya beda, waktu akselerasi ke perpindahan kecepatannya juga beda, terus kelihatan mata. Apalagi terakhir penulis ngukurnya beberapa kali kan ya, kadang sampai 3 kali. Kelihatan mata kan, apalagi ketika direkam ditunjukkan detikan waktunya, lihat jelas berapa perbedaan. Nah, penulis ya bisa olok-olok balik, emang bisa. Yang di lab itu menunjukkan perbedaan kemampuan motor. Kan nggak bisa, karena ya mesin ujinya mesin uji olinya bukan motornya, nggak bisa. Ya mereka juga melakukan uji oli ya, ada yang nggak ada gunanya toh. Contohnya lah ketika mereka nunjukkan data kandungan aditif molinya, titaniumnya, zincnya, fosfornya, di belakangnya diomongi semua oli sama saja. Sampai kayak gitu ngawurnya mereka itu. Semua oli dibilang sama saja. Padahal ya penulis bisa sebutkan sing iling-iling tok ya, karakteristik oli yang sudah pernah penulis coba. Apa ada yang sama? Enggak ada. Pasti ada perbedaan. Prima XP sama Enduro itu sekelas kan ya. Yang Prima XP untuk mobil, Enduro untuk motor.
Tapi gitu ya ada perbedaannya. Dan menurut penulis perbedaannya cukup ekstrim, yaitu suara halus di RPM rendah dan tingkat seberapa cepat olinya rusak ketika dipakai RPM tinggi ya. Jadi perbedaan itu ada walau olinya misalnya satu merek ya. Jadi sampai ada orang ahli oli ya katanya ya, ngomong semua oli sama saja itu wis jelas ya, mereka gak sesuai kenyataan. Padahal ya itu mereka ujinya pakai uji lab katanya. Yang soal kopling basah juga gitu. Penulis tanya, uji apa sih yang dipakai untuk uji kopling basah? Itu uji lab apa? Itu. Kalau mereka ngirim uji apa yang diminta ke labnya? Sampai sekarang nggak ada yang jawab. Sempat ada yang ngomong, oh oli HDEO itu ada uji wet class-nya. Tapi ternyata penulis selidiki, uji wet class itu adalah untuk oli transmisi. Oli transmisi yang nggak selalu oli diesel. Jadi ada memang wet clutch, tapi ya itu untuk transmisi. Ya apa sih? Wong yang ditanya oli mesin kok yang dikasih standarnya oli transmisi. Ya sama lah kalau misalnya rekomendasi oli mesin pakai api GL5, GL4 padahal keduanya adalah standar untuk oli transmisi. Nggak pas ya, nggak pas. Karena perbedaannya besar antara oli transmisi dan oli mesin itu. Oli transmisi itu yang diperhatikan benar-benar adalah kandungan aditif anti aus yang levelnya itu bisa sampai 5% segala kalau api GL5 atau 4% kalau api GL4. Nah ini juga ya yang soal kompatibilitas itu nggak ada uji labnya, mereka pasti uji sendiri. Jadi ngomongnya seakan-akan uji lab hebat, tapi coba lihat deh kesimpulannya. Ada hasil uji oli ditunjukkan, dibilang semua oli sama saja. Ketika nguji kompatibilitas kopling basah, ternyata yang nggak pakai uji oli. Jadi sebenarnya uji oli yang mereka ajukan itu gak tepat. Dan karena mereka terlalu mengandalkan uji oli itu, akhirnya ya mereka nggak bisa ngukur performa. Mungkin memang ada yang rotok agak logis, yaitu melakukan uji oli yang before dan after. Tapi ya tetap lah, karena cara uji olinya nggak sesuai standar ya, nggak sesuai aturan, kesimpulannya kadang ngaco. Jadi nggak begitu bisa dipercaya hasil uji mereka. Nah yang sekarang ini kan soal performa, karena mereka terlalu mengandalkan uji oli, mereka jadi nggak tahu bahwa oli yang mereka rekomendasikan itu bisa merusak performa.
Makanya kadang ngomong oli yang terbaik itu adalah oli PCMO atau HDMO untuk motor. Kita ngomong motor matic aja lah biar gampang. Disebut yang terbaik, tapi yang karena mereka pengandalannya pakai uji oli, yang disarankan oli mahal-mahal dok ya. Padahal penulis nemu sendiri ada oli Jaso MA yang awet menurut penulis, yaitu Bardahe yang 20W50 dan Repsol FXR3 20W50 juga. Padahal itu oli awet itu. Kenapa kok nggak pernah masuk rekomendasi ya? Tapi kita itu penulis nyarankan itu masih dari sisi awetnya. Kalau dari sisi performa enggak. Kalau dari sisi performa penulis membandingkan antara oli mobil dan oli Jaso MA. Jaso MA itu lebih lega. Kalau oli mobil dijamin lah ada hambatannya cukup banyak. Penulis sayangnya belum sempat nyoba yang merek sama terus kelasnya sama. Cuma ya kayak Prima XP dan Enduro, tapi kan ini keduanya adalah oli kuno ya, nggak bisa kita pakai sebagai perbandingan oli modern. Penulis pengennya nyoba oli modern, kayak misalnya yang ada